Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang 10 jenis aliran pendapatan dalam topik Smart Manager, mata kuliah Principle of Management. Selanjutnya, definisi income streams atau aliran pendapatan adalah sumber pemasukan yang bisa diperoleh oleh individu atau bisnis dari berbagai aktivitas finansial. Ini mencakup berbagai cara untuk mendapatkan uang, baik dari pekerjaan aktif, investasi, maupun sumber-sumber pasif yang terus menghasilkan tanpa keterlibatan langsung setiap saat. Diversifikasi pendapatan merupakan strategi penting dalam manajemen keuangan. Dengan memiliki lebih dari satu aliran pendapatan, resiko finansial dapat diminimaliskan. Diversifikasi memastikan bahwa jika salah satu sumber pendapatan menurun atau berhenti, masih ada sumber lain yang menopang keuangan individu atau bisnis tersebut. Mengapa penting memiliki berbagai aliran pendapatan? Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Poin A, mengandalkan hanya pada satu sumber pendapatan seperti gaji dari pekerjaan utama dapat beresiko tinggi. Jika ada gangguan seperti pemutusan hubungan kerja, sakit, atau kondisi ekonomi yang memburuk, pendapatan utama tersebut bisa terhenti. Poin B, dengan memiliki berbagai aliran pendapatan, seseorang atau bisnis dapat tetap memperoleh penghasilan meskipun salah satu sumber mengalami gangguan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas finansial di masa depan. Poin A, membangun beberapa aliran pendapatan membantu menciptakan landasan keuangan yang lebih stabil dan kuat. Pendapatan pasif misalnya bisa menjadi solusi untuk kebutuhan jangka panjang seperti pensiun atau tujuan finansial lainnya. Poin B, aliran pendapatan yang beragam juga memberi fleksibilitas dan ketenangan dalam menghadapi perubahan ekonomi, harga pasar, atau situasi yang tidak terduga. Untuk aliran pendapatan memiliki 10 jenis. Yang pertama, earned income atau pendapatan yang diperoleh. Yang kedua, profit income atau pendapatan keuntungan. Yang ketiga, interest income atau pendapatan bunga. Yang keempat, royalty income atau penghasilan royalty. Kelima, dividend income atau pendapatan dividen. Yang keenam, capital income atau pendapatan modal. Yang ketujuh ada rental income atau pendapatan sewa. Yang kedelapan ada yield income atau pendapatan hasil. Yang kesembilan ada residual income atau pendapatan residual. Yang ke-10 atau yang terakhir ada passive income atau pendapatan pasif. Selanjutnya ada penjelasan dari setiap jenis aliran pendapatan. Yang pertama, earned income adalah pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan aktif, baik berupa pekerjaan penuh waktu, paruh waktu, atau pekerjaan lepas atau freelance. Ini merupakan bentuk pendapatan yang dihasilkan melalui waktu, tenaga, dan keterampilan yang langsung diberikan kepada perusahaan atau pemberi kerja. Jenis pendapatan ini mencakup gaji, upah, komisi, atau honorarium yang diterima sebagai hasil dari kontribusi kerja yang nyata. Penjelasan yang kedua adalah profit income adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas membeli dan menjual barang atau jasa. Ini mencakup selisih antara biaya pembeli suatu produk atau layanan dan harga jualnya. Profit income sering dianggap sebagai hasil dari usaha bisnis yang berhasil mengelola dan menjual produk atau layanan dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan. Penjelasan yang ketiga yaitu interest income adalah pendapatan yang diperoleh dari meminjamkan uang kepada individu atau entitas lain, di mana peminjaman membayar bunga sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Pendapatan ini seringkali merupakan bentuk investasi di mana seseorang menginvestasikan uang mereka dengan harapan mendapatkan pengembalian dalam bentuk bunga. Baik, penjelasan yang keempat yaitu royalty income adalah pendapatan yang diperoleh dari penggunaan ide, karya, atau hak cipta yang dimiliki oleh seseorang. Ini biasanya terjadi ketika orang lain menggunakan karya tersebut dan membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Royalty income sering menjadi sumber pendapatan pasif bagi penulis, musisi, penemu, dan pemilik hak cipta lainnya. Penjelasan yang kelima yaitu dividend income adalah pendapatan yang diperoleh dari kepemilikan saham perusahaan yang membagikan dividen kepada para pemegang saham. Dividen adalah distribusi laba yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham sebagai imbalan atas investasi mereka. Pendapatan ini biasanya dibayarkan secara berkala seperti setiap
kuartal atau tahunan, tergantung pada kebijakan dividen perusahaan. Penjelasan yang keenam yaitu rental income adalah pendapatan yang diperoleh dari menyewakan properti atau aset kepada penyewa. Ini termasuk semua jenis real estate seperti rumah, apartemen, atau ruang komersial yang disewakan untuk mendapatkan penghasilan. Rental income seringkali dianggap sebagai salah satu bentuk investasi yang menghasilkan pendapatan pasif bagi pemilik properti. Selanjutnya, penjelasan yang ketujuh, yaitu capital income, adalah pendapatan yang diperoleh dari peningkatan nilai aset yang dimiliki, biasanya dikenal sebagai capital gain. Capital gain terjadi ketika seseorang menjual aset, seperti properti atau saham, dengan harga yang lebih tinggi daripada harga saat dibeli. Ini merupakan salah satu cara untuk menghasilkan pendapatan melalui investasi. Penjelasan yang ke-8 yaitu residual income adalah pendapatan yang terus diterima setelah penyelesaian pekerjaan awal atau investasi. Pendapatan ini seringkali berkelanjutan dan dapat diperoleh tanpa memerlukan usaha tambahan secara aktif setelah proses awal selesai. Residual income sering dijumpai dalam model bisnis yang melibatkan lisensi, royalti, atau penjualan produk yang berulang. Selanjutnya, penjelasan yang ke-9 yaitu yield income adalah pendapatan yang diperoleh dari staking atau investasi dalam cryptocurrency. Pendapatan ini dihasilkan dari menyimpan aset kripto di platform tertentu yang menawarkan imbalan atau partisipasi dalam jaringan blockchain, seringkali dalam bentuk token atau koin tambahan. Yield income menjadi semakin populer di kalangan investasi kripto yang mencari cara untuk menghasilkan pendapatan pasif dari aset digital mereka. Penjelasan yang terakhir yaitu passive income adalah pendapatan yang dihasilkan dari sumber yang tidak memerlukan aktivitas langsung setelah usaha awal dilakukan. Ini berarti bahwa individu dapat harus menerima uang tanpa harus terlibat secara aktif dalam proses menghasilkan pendapatan tersebut. Passive income biasanya dihasilkan melalui investasi bisnis otomatis atau usaha yang dapat berjalan dengan sendirinya. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu tentang 10 jenis aliran pendapatan adalah pentingnya memiliki berbagai aliran pendapatan untuk meningkatkan stabilitas finansial. Dengan diversifikasi, seseorang bisa mengurangi resiko ketergantungan pada satu sumber pendapatan dan memaksimalkan peluang untuk pertumbuhan kekayaan. Berbagai jenis pendapatan seperti earned income dari pekerjaan, profit income dari bisnis, hingga passive income dari investasi atau aset membantu menciptakan keamanan finansial jangka panjang dari keberhasilan atau menantikan ke depan. Jadi, jadikanlah kegagalan ini sebuah pembelajaran, bukan menjadi tujuan akhir dalam perjuangan. Tetap semangat. Sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih.